Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prita Fitri Mahira dari kelas 12 IPA 3 ingin menjelaskan tentang materi kimia unsur. Kimia unsur. Yang pertama ada kelimpahan unsur-unsur di alam. 1. Struktur bumi. Struktur bumi ini ada 5 macam. Yang pertama atmosfer yang berisi gas, hidrosfer yang berisi air, litosfer atau kerak bumi yang berisi mineral, mantel bumi yang berisi magma, inti bumi yang berisi besi cair atau nikel. Yang kedua ada komposisi lapisan bumi. A. Atmosfer. Di atmosfer ini terdapat campuran gas-gas, ketebalannya yang mencapai 1100 km, dan semakin tinggi berarti konsentrasinya semakin turun. Gas-gas ringan seperti helium dan hidrogen berada di tempat yang lebih tinggi, sedangkan gas-gas yang lebih berat berada di posisi yang lebih rendah. Komposisi gas penyusun atmosfer. 1. Ada nitrogen dengan 78,08%. Yang kedua ada oksigen dengan 20,95%. Yang ketiga ada argon dengan 0,934%. Yang keempat ada karbon dioksida dengan 0,0314%. Yang kelima ada neon dengan 0,00182%. Yang keenam ada helium dengan 0,524%. Dan yang ketujuh ada krypton dengan 0,000114%. Dan helium serta xenon. B. Ada hidrosfer, yaitu isinya terdapat air laut 70%, senyawa ionik yang larut. Contohnya ada Na+, Cl-, magnesium, dan bromida. Terus kedalamannya mencapai 3000 meter. C. Ada litosfer. Di litosfer ini terdapat kerak bumi sampai 100 km serta mineral dan biji. Beberapa jenis mineral yaitu 1. Karbonat, 2. halida, 3. oksida, 4. silikat, 5. sulfida, dan 6. sulfat. D. Mantel bumi. Di dalam mantel bumi ini terdapat magma yang berisi senyawa oksida, gas-gas, dan logam. E. Ada inti bumi. Di inti bumi ini terdapat besi cair dan nikel dengan jari-jari kurang lebih 1275 km dan suhu kurang lebih 6650 Celcius. Terdapat dua sifat fisik dalam kimia unsur, yaitu volume dan jari-jari atom, dan yang kedua adalah titik didih dan titik lebur. Yang pertama ada volume dan jari-jari atom. 1. Volume atom dengan massa berbanding kerapatan. Yang kedua ada volume atom bergantung pada jumlah kulit, daya tarik inti, dan gaya tolak ukur antar elektron. Yang ketiga ada jari-jari atom. Jari-jari atom ini adalah jarak dari inti hingga elektron pada kulit terluar. Yang keempat ada ukuran atom. Ukuran atom ini dapat diukur dari jari-jari ion dan jarak ikatan. Yang kelima ada jari-jari atom netral. Jari-jari atom netral ini lebih kecil daripada jari-jari ionnya dan lebih besar daripada jari-jari positifnya. Yang keenam ada jari-jari atom. Jari-jari atom ini meningkat dari kiri ke bawah. Yang kedua ada titik didih dan titik lembur. Yang pertama melembur. Melembur ini berarti merenggangnya ikatan antar atom dan tergantung pada kekuatan ikatan tersebut. Yang kedua ada ikatan logam. Ikatan logam ini semakin kuat dengan positifnya elektron. Terus yang ketiga ada unsur-unsur non-logam. Terdapat kovalen raksasa dan kovalen sederhana. Terdapat 3 sifat fisik lain selain yang disebutkan sebelumnya, yaitu energi ionisasi, afinitas elektron, serta keelektronegatifan. Yang ketiga ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk suatu atom dalam wujud gas untuk melepaskan satu elektron pada kulit terluar. Yang keempat ada afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan ketika suatu atom berwujud gas menarik elektron membentuk ion negatif. Yang kelima ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan untuk menarik pasangan elektron yang digunakan untuk bersama pada ikatan dengan atom lain yang memiliki kecenderungan
lebih besar untuk menarik pasangan elektron. Selain sifat fisika, kimia unsur juga memiliki sifat kimia, antara lain 1. Kereaktifan unsur dalam SPU, 2. Kelarutan, 3. Sifat asam basa, dan keempat, polaritas. Reaktifan unsur dalam SPU. Yang pertama, unsur golongan 1A dan golongan 2A sangat reaktif. Yang kedua, unsur golongan 7A sangat reaktif, afinitas elektronnya tinggi. Yang ketiga, unsur blok S semakin ke bawah semakin reaktif, energi ionisasi semakin kecil. Yang keempat, ada unsur blok P, semakin ke bawah semakin kurang reaktif. Dan yang kelima, ada beberapa unsur blok D yang sangat stabil. Yang kedua, kelarutan. Poin yang pertama adalah ukuran partikel. Ukuran partikelnya itu semakin kecil berarti semakin mudah larut. Yang kedua, ada energi isi kristal. Energi yang dilepas apabila ion-ion gas membentuk kristal ionik. Yang ketiga, ada energi hidrasi, yaitu energi yang dilepas bila ion-ion gas delta H sama dengan min Y larut dalam air. Dan yang keempat, ada struktur kristal. Yang ketiga, ada sifat asam basa. Yang pertama, semakin kuat ikatan proton dengan atom pusat, maka asamnya semakin lemah. Yang kedua, asam oksi atau HOX, yaitu dipengaruhi oleh elektron. Semakin X elektron negatif mengikat O, ikatan OX semakin kuat. Semakin lemah, asam semakin kuat. Contohnya adalah HClO3 lebih asam dari HLO3. Dan yang ketiga, ada basa. Maka pada HOX, jika X elektron positif, maka yang dilepaskan adalah ion OH-. Keempat, ada polaritas. Yang pertama, jika M+ berikatan dengan X-, M+ akan menarik awan elektron X-. Yang kedua, daya mempolarisasi kation, perbandingannya muatan dengan jari-jari kation. Yang ketiga, kecenderungan terpolarisasi anion, muatan dan ukuran anion. Nitrogen. Nitrogen berada di golongan 5A dengan nomor atom 7, dengan konfigurasi 1s2, 2s2, dan 2p3. Keberadaannya, gas diatomik ada di nitrogen, mineral ada KNO3, N2NO3 itu merupakan sifat gas, dan nitrogen merupakan inert dan stabil. Contoh dari nitrogen adalah 1. NH3, 2. N2H2, 3. Oksida nitrogen, 4. Asam nitrat dan garam nitrat. Gas mulia. Gas mulia ini termasuk monoatomik dan ada di atmosfer serta di air. Sifatnya itu stabil dan tidak bereaksi. Contohnya adalah helium. Helium ini dapat dimanfaatkan untuk balon udara dan tabung oksigen. Lalu ada neon. Neon ini bisa dimanfaatkan sebagai lampu. Ada argon. Argon ini dimanfaatkan sebagai atmosfer pengelasan. Krypton dan xenon dimanfaatkan sebagai pengisi lampu ikan, dan ranon radioaktif. Halogen. Halogen ini berada di golongan 7A. Keberadaannya, gasnya merupakan diatomik dan mineralnya merupakan kriolit. Sifatnya konfigurasi reaktif, diatomik. Energi ionisasinya tinggi, sukar membentuk ion plus. Energi disosiasinya XX atas ke bawah turun. Contohnya adalah fluor yang dapat dimanfaatkan sebagai racun, klorida yang dapat dimanfaatkan sebagai sintesis dan pemutih, bromida yang dapat dimanfaatkan sebagai diatil bromidal, iodin yang dapat dimanfaatkan dalam alkohol, serta astatin yang merupakan radioaktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum